Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Apa Kamu Tahu. Kali ini yang speak up adalah Rudy Yohanes, membahas uang donasi lagi, uang donasi anak Batak, dan ini lagi terbaru, Dedi siapa yang di penjara itu ya, itu dibongkar juga. Gimana dia Rudy Yohanes menyebut-nyebut nama Bemo dan Reda, dan pada akhir video ada tamu dari anggota herder, dia Bintang Daud, dan Bintang Daud cuman bisa mengolok-olok Rudy Yohanes. Oke, gak usah panjang lebar, kita saksikan bersama-sama. Cus. Bemo, saya tantang kau. Tunjukkan sudah berapa yang kalian gunakan uang untuk Deddy Saputra. Kalau kalian berani. Saya berani. Saya bilang untuk mengurusi kasus hukumnya Rudy Simamora 78 juta. Berani nggak Bemo? Nggak berani kawan. Nggak akan berani. Seberani apa dia? Seberani itu saya nanti. Saya sekarang udah menang satu langkah ya. Saya sudah bukakan bahwa dana yang saya gunakan untuk Rudy Simamora 78 juta. Titik, selesai. Dia berani nggak berapa yang sudah mereka gunakan? Donasi yang sudah dikumpulkan. Masih hebat saya kawan. Saya expose per hari lagi. Pertama waktu saya berangkat dulu, terkumpul 5 juta ya. Saya berangkat ke Medan. Saya kirim 1 juta sama istrinya. Itu saya expose juga. Saya kirim 1 juta sama istrinya ya. Saya sampai di Medan. Hari ini pendapatan sekian ya. Gunanya untuk apa? Pengacara 7 hebatnya saya kawan. 7 pengacara saya hadirkan. Semuanya pro bono. Tidak ada dibayar 1 rupiah pun. Tanya pengacara itu kalau ada mereka saya bayar 1 rupiah pun. Tapi sama dengan mereka. Ongkos, transportasi, makan, minum, segala macam. Ya saya harus tanggung dong. Maksudnya gimana? Mau mereka saya suruh tidur di emperan? Enak saja. Ya, bicara pro bono. Saya 7 pengacara pro bono semua. Lain-lain kantor ini kawan. Itulah kehebatan sang debater. Bisa saya satukan mereka di dalam satu tim. Ini masih ada WA-nya. Tim PH-nya Rudy Simamora masih ada. Sampai hari ini masih ada. Ya, sebentar. Jadi jangan kalian mau coba-cobai saya, nggak sanggup kalian. Nah, ini masih ada ya, tapi saya tunjukkan ininya aja, depannya ini. Waktu di persidangan, ini. Saya nggak bohong lah, mereka berani nggak buka-buka data kayak gini? Nggak berani ha. Ini judulnya apa? Tim PH Rudy Simamora. Nah, ini ya, waktu pra-peradilan. Ini ada. Lah mereka mana buktinya di sidang? Kalau kita berbicara mana buktinya mereka di persidangan? Saya yang menyaksikan sidang ada. Siapa? Yang mengurusi Rudy Simamora yang kedua. Yakni Ito Mawar Hitam. Dia langsung mengurusi dan hadir di persidangan pra-peradilan. Sekarang saya tanya. Deddy Saputra. Mereka buat nggak pra-peradilan? Oh tapi kan memang itu akan kalah. Mau kalah mau menang harus kalian lakukan langkah hukum semuanya. Jangan ada sisa satupun. Dilakukan nggak siap-siap mungkin dilakukan. Mana daftarnya untuk Rudy yang habis uang? Sudah saya buat. Dulu dah saya lapor-laporkan ya. Masa lupa kalian saya tiap live saya laporkan. Ini rekeningnya, ini nomornya. Aduh. Sekarang tunjukkanlah kalau berani kalian. Saya tantang siapapun yang bicara di Komal ini. Naik kalian. Tunjukkan sudah berapa. Gak usah dulu rincian. Tunjukkan berapa yang sudah habis digunakan untuk Deddy Saputra. Siapa yang berani? Gak ada kawan. Karena orang ini pangocop semua. Termasuk Edis tipu. Kalian tahu nggak Edis tipu memakan donasi anak si Batak 50 juta. Ini biar kalian tahu. Dia live 4 hari kawan. Kifli terima kasih. Ingat ya. Edis tipu live 4 hari berturut-turut membicarakan Rudy Simamora. Bahwa dia butuh dana 15 juta untuk banding. Sekarang kemana uang itu? Oh tapi si Edis kan tidak ada membuat kumpul dana. Menurut dia nggak ada. Tapi saya masuk satu WA. Waktu itu saya apa bang? Kasihan. Dikirimlah uang agar bisa dikumpul rame-rame 15 juta untuk diberikan Rudy Simamora. Kan si Edis minta dipinjam. Kemana uang itu semua? Berani si Edis, buka 4 hari dia live, ku buka semua rekeningku. Kita berdata semuanya. Berani, cobalah. Berani Reda Marbun membuka untuk dari Saputra. Sudah berapa uang yang digunakan? Kalau dia buat hanya nominal, saya nominal. Kalau dibuat rincian, saya buat rincian. Ayo tanding data, saya berani. Dulu udah pernah saya buat rincian kok. Duh, kalian tidak lihat dulu pernah saya tampilkan itu nomor rekening. Aduh, tapi ini nomor rekening orang ya. Tunggu, saya ambil dulu. Yang sudah saya hapus saja, yang sudah saya tutup ya. Kalian kira tidak ada yang berani bisa menandingi saya lah. Aduh, kalau mengenai itu kawan. Oh jangan, ini semua ada nama di sini ya.
Gimana caranya nih? Nah, ini yang sedikit aja tapi nama-nama sini ya. Gak usah, bahaya. Nama pengacara sih nggak masalah. Dihapusnya gimana? Tunggu ya. Edit dulu, edit. Kalau ada yang berani melebihi saya, kawan. Hebat kalian, kawan. Hebat. Nah, ini. Bentar ya. Bagaimana saya dulu membagi-bagi langsung? Sulit. Kena ada apa nama kawannya? Cara ngedit gimana ini? Tunggu ya. Aku hapus dulu. Ini. Ini. Nah, ini biar tahu kalian ya. Kubukakan sama kalian. Sudah. Ini udah pernah kulaporkan, kawan. Ini 7 pengacara ya. Ini sudah halaman berikutnya, halaman 9. Pertama kami sebelum mau sidang pra-peradilan, kubagi per orang 2 juta. 1, 2, 3, 4. Ini. Ada lagi 3 orang di atas ya. Jadi ini 7 orang. Itu hanya untuk apa? Uang saku selama sidang pra-peradilan di hari pertama. Tapi gagal. Kenapa? Ditunda. Ya, 2 kali kami ditunda. Nah, ini kalau biar kalian tahu, ini ada lagi di bawah. Lengkap ini semua ya. Sekarang ada nggak berani mereka seperti saya? Berani mereka hebat. Saya bongkar semua data saya. Ayo tanding kita. Ya, ditipu kalau berani. Tunjukkan 4 hari berapa donasi yang kau kumpulkan untuk Rudi Simamora. Meskipun kau bilang, saya kan tidak kumpul, siapa bilang enggak. Ketika kau tampilkan suara kau dengan suara Rudi Simamora minta bantuan 15 juta, 20.000 orang penontonmu, ada yang tertarik untuk membantu Rudi Simamora. Jangan kau katakan aja, potong kupingku kalau nggak ada yang tertarik. Kemana uang itu ditipu? Malah kau bilang apa? Saya dengan istri sudah rembukan mau ngasih 10 juta. Kau kasih nggak itu? Kalau kau kasih itu bukan uang kau. Itu uang para donatur. Sekarang tunjukkan jab purut, buktinya 4 hari itu aja. Berani kau tunjukkan, ku tunjukkan semua punyaku. Demikian juga Reda Marbun. Ingat Reda Marbun ya? Muncung kau itu terlalu berbisa. Si Page, si Bintang juga ya. Muncung kalian terlalu berbisa. Sekarang ku tantang kalian. Saya jelaskan berapa juta yang sudah dikeluarkan untuk menolong Rudi Ededi tersadarkan. Kalau kalian berani, kayak aku bilang 78 jutanya untuk Rudi Simamora, kasus hukumnya, belum lagi yang untuk dia aku kasih 5 juta, untuk istrinya 1,8, itu masih terlacak aku, yang belum terlacak aku banyak. Paham kalian? Cobalah kalian buatkan itu sama aku laporannya. Atau sama semua orang lah, jangan sama aku. Berani kau tunjukkan kayak aku itu berapa untuk pengacara. Itu 7 orang pengacara. Sehari kami sebelum sidang, waktu itu kan 2 hari. Kami lagi nyusun apanya gugatan ya. Itu sudah aku kasih per orang 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta semua. Itu hanya uang saku, kawan. Mereka tidak ada dibayar pro bono itu 7 orang. Siapa sanggup menghadirkan 7 pengacara pro bono? Siapa bisa melebihi karir saya? Nggak ada. Paham ya? Lai Rudi kebenaran terbuka. Tuhan selalu bekerja dalam diam tapi nyata. Selalu support Lai. Kami saksi semua. Jelas pada kasus AB dan live-kan oleh Lai. Dan di-live-kan oleh Lai. Saya memang me-live-kan terus. Kalian kan baru-baru di TikTok ini termakan hasutan sadis. Kalian kan tidak nonton tahun 2023. Tahun 2024. Hanya 12 hari saya ngumpul donasi. Itu selalu saya live-kan. Yang dapat segini, yang keluar segini. Sekarang berani nggak tim Bemo? Ayo kita tanding dong. Saya bersedia buka data saya semua, saya print out semua. Tapi kalian juga harus melakukan hal yang sama untuk Deddy Saputra. Biar berimbang dong. Jangan kalian minta aku tapi kalian tidak mau. Edis juga. 4 hari dia berbicara tentang Rudi Simamora meminjam uang 15 juta. Dan ada orang-orang yang berdonasi untuk Rudi Simamora. Kemana uangnya Edis tipu? Sekarang kalau berani kau bantah Edis. Tunjukkan rekening kau 4 hari. Main kita. Siapa yang berani menandingi sang debater? Tak ada. Ini biar kalian tahu, kawan. Paham ya? Ini kayaknya sudah ada mau naik. Silakan kalau mau naik. Edis Iskariot katanya. Betul, saya Edis Iskariot. Tenang aja kalian. Lambadia. Ini Lambadia ini. Anggotanya Sreda. Ya, kita gantian bicara. Ya, kita gantian bicara. Terima. Halo Lambadia, selamat siang. Silakan kita bergantian berbicara. Siang, selamat siang. Gimana, Le? Sehat? Sampai hari ini sehat. Silakan, apa yang mau kau sampaikan? Silakan, aku dengarkan. Le kemarin waktu ngumpul donasi si anak Batak, pakai rekening siapa, Le? Rekeningku, kenapa? Silakan. Rekeningmu. Kalau kau pakai rekeningmu, maka aturannya kau lah yang harus mempertanggungjawabkan, ya.
Tapi kalau Sudah, Kak Reda, sudah aku pertanggungjawabkan itu, ku laporkan tiap hari dan ku tunjukkan, ku spill. Tadi juga ada ku spill. benar. Sekarang gini, berapa yang sudah habis untuk dia tersadarkan? Coba kalau kalian berani sebutkan. Dengar dulu. Jangan dengar dulu dong. Kita sekarang mau beradu data. Suaraku jelas nggak? Gak tahu aku. Kayaknya jelas. Sekarang kita mau beradu data dulu, silakan. Sebentar. Sebutkan berapa yang sudah habis untuk Dedi tersadarkan, maka aku sudah sebutkan 78. Itu dulu. Sebentar, Le. Oh, jangan pakai sebentar. Kita main langsung aja karena sudah ditunggu orang. Gampang menjawab. Berani kau sebutkan satu-satu dulu. Saya sudah sebutkan 78 juta untuk kasus Rudy Simamora. Sekarang kalian juga sebutkan berapa yang sudah habis. Kok di mute-nya? Le tahu. Donasi untuk si tersadarkan itu pakai rekening siapa? Aku nggak tahu, penting tunjukkan. Le tanya lah dulu. Rekening siapa? Tanya. Ya, silakan kau sebutkan aja. Kalau mau jadi pengacara gitu, cara tanyanya. Oh, enggak harus begitu. Sebutkan aja, kan aku tanya sama kau berapa habis. Kau sebutkan, oh bukan sama rekeningku. Oke, rekening siapa? Rekening Syanu. Rekening siapa yang dipakai mengumpulkan dana untuk si... Aku tidak tahu, kalau aku 2 rekening yang kubuat. Kalau untuk Rudy Simamora khusus, itu rekening istrinya. Kalau untuk mengurus masalah hukum, dengar dulu dong. Dengar dulu biar kau tahu. Tanya dulu, rekening siapa kalian pakai gitu. Biar pintar kau sih. Jangan marah, selu aja. Selu. Kalau aku, rekening 2 aku pakai. Dengar ya. Kalau aku 2 rekening ku pakai. Untuk Rudy Simamora dan keluarganya, itu rekening istrinya. Semua orang tahu itu, karena saya tampilkan itu selalu. Untuk pengurusan masalah hukum, atas izin istrinya, aku gunakan rekeningku. Yang tahun 2023, rekening yang belakangnya 94, rekening yang tahun 2024, yang belakangnya 26 itu. Silakan. Kau rekening siapa? Itu dulu kita bahas. Itu di mute, kok mute? Silakan. Halo, itu kau mute itu. Buka dulu apamu. Mikmu. Aku mau tahu, kita bicara rekening dulu ya. Saya 2 rekening. Tidak pernah menggunakan 1 rekening. Silakan. Mananya? Silakan. Kok kau matikan? Hei. Udah. Nah, silakan, ku dengar. Jadi dengarkan dulu, pasang dulu telingamu Le, ya, supaya kau jangan terbawa emosi gitu, panas gitu, ya. Kak Reda itu tidak pernah mengumpulkan donasi dengan rekeningnya sendiri atau rekening herder, nggak pernah Le, ya. Dia selalu pakai rekening orang yang mau dibantu gitu Le. Kalau benar begitu gimana Le? Le dulu menjawab. Oke, sekarang tunjukkan rekening siapa, biar jelas. Orang yang mau dibantu kan banyak. Siapa? Untuk dia tersadarkan rekening siapa? Silakan. Oke. Untuk si Dedi tersadarkan, rekening yang dipakai itu rekening istrinya Leku. Oke, selain itu, Hanya rekening istrinya Leku. kau bohong. Karena yang mengurusi setelah itu Ibu Fadila. Buktikan kebohongan kulit. Ya, kau bohong. Istri dia tersadarkan itu di Kalimantan. Buktikan. Sementara Ibu Fadila bilang, dia yang mengurusi. Buktikan. Ya buka aja. Buktikan kebohongan. Iya kan sudah kubuktikan. Tadi cakapan Ibu Fadila kan ada. Kita mengurusi pengacara. Kalau muncung itu aja yang ngomong kayak gitu, nggak ada gunanya. Nah, itu. Iya kan? Makanya kita Iya kan? sudah peter rekamannya tadi. Kau paralegal kan? Kau paralegal. Kau buka dulu aja kau, biar kulihat keberanian kau dulu lah, biar enak kita bicara. Salah. Kenapa takut? Penakut. Gigi aku. Kenapa kau takut? Gigi kau itu Le. Gak usah jijik, bilang aja kau penakut. Lah, aku penakut lah. Nah, Kalau gini ditahu aja, nanti Le. orang Gini aja, begini. Le. Gini Coba. aja, Le. Gini aja. Berarti kau kan tidak sanggup. Wah, goblok kau itu. Betul kan? Gak berani kawan. Kayak sang debater lah tampak wajah. Kita sudah lihat tadi rekamannya. Mau dibilangnya itu atas nama istrinya. Memang istrinya tidak mengirim ke Padilla misalnya. Dan Padilla mengurus itu memang tidak mengirim ke PH-nya. Kita mau tahu bukan mau istrinya mau apa. Tunjukkan berapa. Sanggup gak mereka seperti saya? Nah ini kan kulanya bilang. Le, kau mengumpulkan atas nama siapa? Tahun pertama dan tahun kedua itu atas nama 2 rekening. Untuk masalah rumah tangga dia, itu sama istrinya. Semua orang tahu.
Saya live-kan, tiap hari saya buat laporan. Ada nggak orang ini membuat laporan? Nggak ada. Tapi si Reda kan tidak mengumpulkan, siapa bilang tidak? Dia kan menggalang. Mengenai mau disuruhnya ke rekening istrinya itu urusan lain. Kita nggak tahu. Ya kan? Hanya Tuhan yang tahu. Mana tahu kita kawan. Orang ini banyak kali ilik. Akal-akalannya. Nah ini biar kalian tahu. Apa susahnya? Ketika orang men-DM, kita nggak tahu kan tadi kasih nomor rekening siapa. Entah nomor rekening si Lambadia ini dikasih. Kita nggak tahu. Praduganya banyak kawan. Paham ya? Oh oke, rekening istrinya. Sekarang kita main data. Bukakan berapa yang sudah dimakan yang dikasih sama istrinya untuk mengurus pacar. Aku ingin tahu aja. Apakah lebih besar dari 78 atau lebih kecil? Mau kita laga itu aja dulu. Datanya aja dulu. Kita tidak mempersoalkan siapa yang terserah mau siapapun. Karena tuntutan mereka kawan. Seperti itu buasnya kepada saya. Kenapa mereka tidak bisa kita tuntut? Buktikan berapa? Ayo laga data. Saya tunjukkan tadi kan. Itu masih tanpa tedeng aling. Langsung tampak wajah bicara. Tedeng aling pura-pura menyamar. Ya. Nah. Kalau memang mereka berani, ya, katanya naikkan istrinya, alah gampang kok itu. Kalau hanya tunjukkan kenapa tidak ada laporan hariannya. Saya ada laporan harian. Oh dia nggak mau diekspos. Ya dia bisa nggak diekspos. Kok orang kalian suruh diekspos? Pakai otak. Oh tapi kan itu istrinya mau siapa? Sama aja. Saya dulu istri suruh sama orang, saya bilang ekspos aja. Nggak pernah saya bilang, oh janganlah, jangan, enggak. Kenapa dulu saya mengumpulkan? Karena istrinya tidak sanggup mengurusi. Demi Tuhan yang saya sembah. Saya katakan kepada sanggup nggak itu mengurusinya. Kalau sanggup biar nomor rekeningmu ku tampilkan. Dia bilang nggak sanggup. Itu saja yang mengurusi. 2 kali dia bilang. Makanya kami bertemu di Medan itu juga aku tanyakan. Paham kalian ya? Nah sekarang dia ditipu. Berapa banyak uang yang dimakannya 4 hari itu? Tunjukkan. Makanya kalau mau buka-buka data berani ayo sama aku. Suruh istri si Dedi itu bukakan semua rekeningnya. Aku bukakan punyaku. Kan itu grup kalian itu Reda ya. Si Fadila juga tadi ngomong. Ya tunjukkan saya bayar lawyer, bayar ini ya silakan. Masa aku kalian suruh, kalian tidak berani? Kan lawak kawan. Nah ini ada 3 lagi naik. Oke. Kalau bisa, kalau kalian memang berani tunjukkan wajah aja lah ya. Sekali-sekali berani, kenapa sih orang ini jadi penakut semua? Padahal kita tidak bicara menghujat. Di Bero 76. Halo Cibero 76, selamat siang. Silakan apa yang mau aku sampaikan silakan. Selamat siang. Siang, silakan ku dengarkan. Bang Rudi, kalau Bang Rudi yang mengumpulkan dana atas nama Bang Rudi lah yang menyuruhkan data, bukan data orang lain. Gimana sih? Ini herder sejati nih kawan. Kenapa bukan orang lain? Kami kan bertarung, sedang bertarung ini. Bukan masalah itu. Kalian suruh aku menunjukkan data. Orang itu nggak mau menunjukkan data. Kan namanya itu, nggak berimbang. Orang itu kan bukan orang itu yang mengumpulkan data. Kan bukan orang itu. Entah siapa saja terserah. Mau orang itu kan menggalang. Berarti ada keterlibatan mereka. Itu videonya aku tunggu. Tanyakanlah kepada atas nama rekening orang itu. Bukan yang... Ya mereka menunjukkan dong. Kenapa sih susah-susah? Biar berimbang kita. Siapa paling berani silakan. Oke? Ngopi dulu kok. Ngopi. Ngopi biar berani. Ngopi dulu. Jadi kawan, siapapun yang ngumpulkan silakan. Kan mereka menggalang. Ayo kita bantu ya. Berarti banyak orang bantu. Kalau memang kalian berimbang, ya tunjukkan. Saya tunjukkan dari dulu. Saya tunjukkan kok. Kok baru sekarang kalian ribut karena saya menyerang Sedis? Sebelum saya menyerang Sedis, kenapa kalian tidak ribut? Ada nggak orang yang ribut waktu saya belum menyerang Sedis? Tak ada. Itu permasalahannya adalah kawan. Ini persaingan bisnis rohani. Bisnis rohani saja saya bilang. Saya ditipu nggak mau bisnisnya terganggu. Sekarang kalau berani saya ditipu, ini sekarang saya ditipu, saya tantang. 4 hari dia mengumpulkan dana, 4 hari dia mengulang-ulang rekaman video Cerudi Simamora. Tunjukkan berapa dana yang masuk. Karena ada yang WA saya, bahwa dia ada berdonasi untuk Rudi Simamora. Silakan kalau dia berani. Ini kan tidak berani kawan. Bagaimana kalau tidak berani? Terus dia menyuruh-nyuruh orang. Ya, herder semua kalian kepanasan. Abang Rudi kan menunjuk, ya Abang Rudi menunjukkan ya. Saya kan bertanding ini sekarang, bertanding data. Sanggup nggak mereka menunjukkan? Itu permasalahannya. Kalau mereka sanggup, saya sanggup. Tadi buktinya saya tunjukkan sebagian. Mereka dulu coba. Yang sama pengacara, coba tunjukkan. Saya sudah tunjukkan tadi kan. Sudah ada berapa saya tunjukkan tadi. Kalau mereka berani, ayo tanding data. Begitu maksudku. Jangan kalian paksa-paksa orang karena itu bagian dari herder.
Karena kalian menangani, tak mau kalian tunjukkan. Oh, tapi kan istrinya, suka-suka istrinya lah. Loh, saya juga suka-suka saya lah. Kenapa suka-suka saya sudah saya serahkan ke istrinya, tak mau dia. Kau yang membuat, oke. Tapi khusus untuk membantu kasus hukum. Kan ku minta sama penggemarku. Oh, mana laporanmu? Tiap hari saya laporkan dulu di TikTok. Kenapa kalian bilang nggak ada? Lah kalian laporan tiap hari ada nggak? Kan nggak ada. Berimbang nggak ini sekarang nggak apple to apple. Namanya aja herder, aduh, yang ada kesetiaan. Gaya selangit, sok berani, masuklah kalau berani, tunjukkan wajah. Kita tidak menghujat loh ya. Tidak ada menghujat agama lain. Kenapa takut? Berani dong. Ayo, ini sudah ada lagi namanya Mang Udin. Halo, selamat siang Mang Udin. Apa yang mau sampaikan silakan kami dengar. Selamat siang, Bang. Kenal saya kan? Kenal, Bang. Udin Caikiti. Silakan. Saya sebenarnya kasihan sama jemaat-jemaat Kristen ini, Bang. Karena siang malam mereka berdonasi kepada si Edis gitu kan. Mereka nggak sadar bahwa mereka itu ditipu mentah-mentah oleh si Edis. Satu, si Edis itu mau dibilang Katolik, dia hina-hina Katolik, menolak Katolik. Dibilang Kristen, dia hina-hina Tritunggal, dibuang ke tong sampah katanya kan. Dibilang Islam, ya dia bukan Islam gitu. Jadi Edis ini agnostik sebenarnya, nggak punya agama dia. Mengaku Kristen, tapi malah disumbang-sumbang oleh jemaat-jemaat Kristen di Indonesia, kan lucu gitu. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, Bang, apa ya jadi lupa aku, Bang. lanjut. Oke, nah ini ada, sekarang aku tanya dirimu, menilailah secara objektif, jangan subjektif. Ketika si Edis tipu live, dia mengatakan Rudi Simamora butuh dana 15 juta untuk banding, dan si Edis tipu mengatakan pinjamlah dariku. Menurutmu dari 20.000 penonton, ada nggak yang merasa kasihan, merasa iba, dan mau membantu agar terkumpul 15 juta, agar bisa didonasikan kepada Rudi Simamora? Secara objektif dan logika. Coba dijawab, silakan. Mik. Gimana, Bang? Maaf. Gimana? Ulang. Begini. Jadi si Edis live selama 4 hari. Dia putarkan berulang-ulang percakapan dia dengan Rudi Simamora, di mana Rudi Simamora minta bantuan 15 juta untuk banding. Namun oleh si Edis dibilang dia tidak punya uang, tapi kalau meminjam boleh. Nah, di antara 20.000 penonton TikTok dia itu, menurutmu secara objektif aja nilai dan logika ya, ada nggak yang merasa kasihan dan merasa terbebani dan merasa ingin membantu Rudi Simamora? Maka mereka kirimlah agar terkumpul 15 juta, agar Rudi Simamora tidak usah meminjam, tetapi disalurkan si Edis kepada dia. Menurutmu ada nggak kemungkinan begitu? Silakan. Kemungkinannya 100% pasti banyak yang nyumbang, itu pasti itu. Pasti. Jangankan penggalangan donasi, dia live nyanyi-nyanyi aja banyak yang ngirim gift gitu kan, banyak yang support. Nah, ini buat orang yang lagi kemalangan gitu. Ya pasti banyak lah, pasti banyak uang yang masuk itu, pasti. Nah, ini biar kalian dengar kawan ya. Sudah berapa orang kutanya secara logika. Kita tidak usah dulu berbicara secara subjektif. Bahkan yang kemarin kutanya adalah pembenci aku. Kan dibilangnya, sakit kau, ini aja kau bicarakan. Oke, anggaplah kau benci kali sama aku bilang. Sekarang secara objektif dulu kau nilai. Dia bilang pasti ada. Karena orang melihatnya si Rudi waktu itu lagi terpojok di situ kan. Harus minjam uang. Oleh orang-orang itu pasti ada yang berdonasi. Nah sekarang, saya tantang Edis 4 hari. Nggak usah sampai setahun, 4 hari itu aja dia live. Memutar suara Rudi Simamora terus menerus. Tunjukkan berapa uang yang dia kumpulkan. Nggak ada yang berani. Nah sekarang fenomena yang dirimu lihat ini kan, ada namanya grup herder. Grup herder ini dulu ribut kali. Oh, kita akan mengcover. Kita sudah sewa pengacara. Oh, ini nama-namanya ada 40. Masuklah Dedi tersadarkan. Begitu Dedi tersadarkan tertangkap, mereka kuat-kuat. Iya, kita akan dukung, kita akan begini begono. Dirimu mungkin pernah dengar ya. Sekarang mana dukungan mereka? 2 tahun keok. Sementara saya dulu Rudi Simamora setahun yang pertama sekali. Belum lagi mereka tidak bisa menunjukkan apa dukungan mereka. Uangnya mana? Menurutmu gimana? Silakan. Ya, menurutku si Edis ini penipu, Bang. Ya, galang-galang donasi ternyata ke Rudi Simamora nggak ada, cuma bacot aja dia gitu. Dia yang terduga menipu, malah
menuduh orang lain yang menipu. Ini kan nggak fair. Kalau misalnya sang debater atau Rudi Yohanes dituduh penipu karena tidak buka nomor rekening, ya. Nah, bagaimana dengan Edis? Berani nggak dia buka gitu? Kalau Edis nggak berani, ya ngelawak namanya, nuduh-nuduh abang sebagai penipu gitu bang. Gitu sih bang. Ya, oke. Apalagi yang mau disampaikan Udin Caikiti? Silakan, silakan. Cukup bang. Oke, Ya, terima kasih. Yang terakhir, yang jelas banyak jemaat-jemaat Kristen yang sudah ditipu mentah-mentah oleh Edis yang ngaku Kristen. Padahal dia menolak konsep ketuhanan Yesus. Karena mayoritas Kristen kan meyakini Yesus Tuhan. Sedangkan Edis tidak. Jadi jemaat Kristen yang nyumbang Edis, yang berdonasi kepada Edis, itu mereka nggak sadar, jemaat-jemaat Kristen di Indonesia ini, bahwa mereka ditipu oleh si Edis. Itu aja bang. Terima kasih bang. Siap, terima kasih Mang Udin Caikiti. Selamat siang, siang selamat. Ya, jadi kawan-kawan, orang-orang ini kan mau menyembunyikan data aja. Oh, karena tidak dipampangkannya menurut dia, wah, saya tahu kok modus-modus operandi orang ini. Ya, sudahlah. Makanya aku bilang kalau berani kita buka-bukakan data, itu kan donasi dari orang. Mau istrinya mau menerima, mau siapa, buka dong. Sudah berapa juta kau gunakan untuk mengurus kasus hukumnya. Kasus hukumnya aja. Nggak usah untuk makan minumnya, kasus hukum aja dulu. Sanggup nggak mereka? Oh, kalau saya sanggup. Yusuf Manabulu. Tidak berani, Yusuf Manabulu membuka rekeningnya waktu itu terkumpul 100 sekian juta. Ada ya. Waktu itu waktu dia pindah tangan dari Yusuf Manabulu ke Saifuddin. Saifuddin Ibrahim tidak berani membuka. Ya, kalau Paul Zhang masih berani membuka. Siapa lagi yang waktu itu menolong-nolong? Edis tipu tak berani. Oh, kok udah. Nah, berapa banyak data yang sudah saya tampilkan? Tahun 2023 setiap hari saya live, saya beritakan. Tahun 2024, bahkan ke Medan pun saya videokan. Sudah terkumpul sekian ya, ini saya kasih untuk Syanu ya, ini bukti transfernya ya. Ada nggak mereka? Tidak ada. Hanya membela diri. Oh, kan kami kasih sama istrinya. Ya, memang istrinya nggak bisa melaporkannya, bisa lah. Kalau masalah mengungkit-ungkit itu. Oh, itu kan dari orang banyak ya, dari orang banyak juga kan, sama kan. Ya, tapi abang kan mengumpulkan untuk Rudi. Saya tidak pernah mengumpulkan untuk Rudi Simamora. Untuk kasus hukumnya, ya. Untuk Rudi Simamora itu melalui istrinya saya buat. Demi Tuhan yang saya sembah, selalu saya tampilkan 2 nomor rekening. Yang nomor rekening istrinya itu untuk menolong Rudi Simamora dan keluarganya. Yang untuk saya bilang, kalian membantu saya agar saya pergi ke Medan untuk mengurusi kasus hukumnya, masalah hukumnya. Dan sama istri Rudi Simamora juga saya bilang, untuk masalah hukumnya, siap nggak kau mengerjakan? Nggak siap. Itu aja, oke. Aku mengerjakan masalah hukum, untuk pribadi kalian itu langsung ke rekeningmu. Iya, setuju. Paham kalian? Ke Medan aku, begitu sampai, langsung bertemu istrinya. 2 kali aku mengurusi, 2 kali aku ketemu istrinya langsung. Yang pertama dulu aku nggak sempat ketemu Rudi Simamora. Kenapa tidak sempat? Karena kondisi waktu itu aku juga lagi di lagi di target. Saya nggak sempat bertemu dengan Rudi Simamora yang pertama dulu. Kenapa? Menurut PH-nya di PN itu udah banyak orang atas putih dikit, bawah putih dikit. Karena waktu yang pertama ditangkap kan gara-gara ribu-ribu orang itu di itu yang ada kumpul-kumpul itu ya. Nah, tapi yang kedua saya beranikan diri kawan, datang ke PN, datang ke Polres. Tapi saya agak fobia setiap ada orang atas putih dikit, bawah putih dikit, karena ada orang kumpul situ. Aduh, gimana lagi nih aku bilangnya. Oke, kawan-kawan, karena saya ada urusan mau ke Polsek, ya. Saya cukupkan dulu sekian, jam 11 nanti saya ke Polsek, Indah mau jam 11. Nanti kita lanjut lagi ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam dari Sang Debater, Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin. Sudah datang WA.